Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali di channel kami. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tanaman hias, yang mana hobi tanaman hias ini sudah mendunia ya, dan peminatnya bertambah dari hari ke hari. Oke, langsung saja, inilah 13 jenis tanaman hias daun yang sedang tren. Sudah punya semua belum? Oke, sebelum lanjut teman-teman subscribe, like, comment, share dulu ya. Oke, lanjut. Yang pertama adalah Monstera. Monstera merupakan jenis tanaman hias tropis yang tengah naik daun. Saat ini, Monstera sudah dipakai sebagai dekorasi lengkap pada beberapa konsep interior, seperti gaya minimalis dan Skandinavia. Monstera memiliki ukuran daun yang besar dan berbentuk hati. Warnanya hijau, pekat, dan permukaannya mengkilap. Namun, yang membuat Monstera semakin menarik hati adalah lubang-lubang yang ada pada helai daunnya yang menjari. Yang kedua adalah bambu hoki. Ini juga merupakan tanaman yang cocok disimpan di dalam ruangan ya, yaitu bambu rejeki atau lucky bambu. Dinamakan bambu rejeki karena tanaman ini dipercaya mampu membawa keberuntungan. Meskipun bambu identik dengan negara Cina, ternyata tanaman bambu rejeki ini justru berasal dari negara Kamerun di benua Afrika. Secara umum, ciri khas dari bambu rejeki adalah batangnya yang ramping dan lebih lentur daripada bambu pada umumnya, dengan daun-daun yang memanjang. Tanaman bambu rejeki bisa ditanam dengan media tanah ataupun media air. Meskipun bisa ditanam di media air, bambu rejeki justru tak membutuhkan banyak air. Air yang berlebihan justru akan merusak tanaman bambu rejeki. Jika kamu menggunakan media tanam tanah untuk bambu rejeki, pastikan sirami tanaman beberapa hari sekali saja untuk memastikan tanah tetap lembab, tidak kering ya, namun tidak terlalu basah juga. Yang ketiga, Aglonema. Aglonema rejeki atau Chinese Evergreen merupakan tanaman hias populer dari suku talas-talasan atau Araceae. Genus Aglonema memiliki sekitar 30 spesies. Habitat asli tanaman ini adalah di bawah hutan hujan tropis. Tumbuh baik pada areal dengan intensitas penyinaran rendah dan kelembaban tinggi. Tanaman ini memiliki akar serabut serta batang yang tidak berkambium atau berkayu. Daun menyirip serta memiliki pembuluh pengangkut berupa xilem dan phloem yang tersusun secara acak. Tanaman ini biasanya dijadikan hiasan oleh orang-orang karena warnanya yang cantik dan daunnya menarik sehingga bisa membuat mood lebih baik dan mengurangi stres. Yang keempat adalah Philodendron. Philodendron merupakan tanaman hias rumah yang sangat populer karena tanaman hias ini tahan lama dan mudah untuk tumbuh. Juga yang paling penting, tanaman hias ini memiliki daun yang ornamental, baik itu dari bentuknya, warnanya juga ukurannya, sehingga mempunyai karakteristik tersendiri yang bisa membedakan tanaman hias ini berbeda dengan tanaman hias lainnya. Selain bentuk yang indah dan cantik, tanaman ini memiliki manfaat yang sangat bagus untuk lingkungan, yaitu sebagai penyerap racun, gas-gas beracun, atau polusi udara diserap dengan baik untuk metabolisme selnya. 5. Calathea. Tanaman ini berasal dari wilayah beriklim tropis seperti Indonesia, namun habitat aslinya dari Amerika yang sering dijadikan untuk hiasan di dalam maupun di luar ruangan karena karakteristik tanaman hias ini unik dengan tumbuhnya yang rimbun dan rumpun. Daunnya yang bervariatif besar dan lonjong, kemudian ada yang menyerupai kipas dan mempunyai garis khas dengan corak di daunnya, sehingga bisa disebut corak batik atau sejenisnya. Tapi ini hati-hati ya, tanaman ini sensitif terhadap asap rokok, asap dari kompor, dan angin langsung. Jadi teman-teman hindari ya 3 hal yang bisa membuat tanaman hias ini mati. Alocasia. Tanaman Alocasia atau yang memiliki nama latin Alocasia mycorrhizos ini sering dijadikan tanaman hias oleh sebagian orang. Keindahan tanaman ini yang membuat orang terpana itu daunnya, di mana daun Alocasia ini memiliki corak yang unik dan enak dipandang sehingga banyak dijadikan tanaman hias untuk dekorasi rumah. Umumnya daun Alocasia ini berwarna hijau seperti daun-daun yang lainnya. Ada juga yang berwarna gelap tergantung spesiesnya.
Alocasia ini bisa bertahan di suhu normal, tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas, sehingga perawatannya pun dari mulai penyiraman, pemupukan, dan penjagaan terhadap hama harus sangat diperhatikan. Oke, yang ketujuh adalah Homalomena. Tanaman Homalomena berumur 3000 tahun. Sejak ditemukannya, orang Tamil telah memanfaatkan tanaman ini untuk menyembuhkan sakit perut, wasir, dan juga lain-lain. Minyak yang berasal dari tanaman ini digunakan untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Tumbuhan ini berasal dari hutan hujan di Asia Selatan serta Pasifik Barat Daya. Beberapa spesies juga tumbuh subur di Amerika Latin. Lama-kelamaan, seiring dengan popularitas tanaman hias ini di seluruh dunia, Indonesia pun tidak ketinggalan dan banyak dibudidayakan untuk diperjualbelikan. Yang selanjutnya adalah Sansevieria. Sansevieria atau biasa disebut lidah mertua adalah salah satu tanaman hias asli dari daerah tropis. Sansevieria sangat mudah dibudidayakan, bahkan dalam kondisi lingkungan yang kurang memadai. Tanaman ini adalah tanaman sukulen dari keluarga Dracanaceae yang berasal dari Afrika Selatan, Arab, India, dan juga Indonesia. Tanaman ini memiliki akar serabut yang tumbuh pada rimpangnya. Akar serabut menyebar ke dalam tanah berwarna putih dan mengandung banyak air untuk cadangan airnya. Oke, yang kesembilan adalah Peperomia. Peperomia banyak tumbuh dan dijadikan dekorasi rumah, juga ditanam di pot dan diletakkan di sudut ruangan baik di indoor ataupun di outdoor. Tanaman ini memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi pada lingkungan sekitarnya, sehingga nama Peperomia yang diambil dari kata pepper yang berarti dalam bahasa Indonesia adalah lada. Tanaman ini memiliki ciri daun tebal dan mampu menyimpan air. Bentuk daun bervariasi dan juga ukurannya dan berwarna hijau, dan memiliki corak berwarna perak dan merah. Peperomia mampu bertoleransi pada cahaya, tapi sebaiknya jangan diletakkan pada posisi terpapar sinar matahari secara langsung. Nomor 10 adalah keladi. Ya, siapa yang belum tahu keladi? Tanaman keladi merupakan sekelompok tumbuhan dari jenis Caladium atau suku talas-talasan. Tanaman hias ini berasal dari hutan Brazil, namun sekarang tersebar ke berbagai penjuru dunia. Adapun ciri dari keladi yaitu bentuk daun lebar memanjang ke depan membentuk hati dan tipis. Corak warna yang mencolok seperti hijau, putih, pink, merah, berumbi dan tidak memiliki batang, namun memiliki tangkai daun yang panjang. Daunnya biasanya licin dan mengandung lapisan lilin sehingga air tidak mudah berada di daunnya. Ukuran keladi tidak pernah lebih daripada 1 meter. Beberapa keladi yang tengah viral sekarang adalah keladi wayang, keladi tengkorak, keladi baret, dan masih banyak lagi yang indah-indah. Yang selanjutnya nomor 11 adalah jenggot musa. Jenggot musa juga bisa disebut jenggot kakek. Pasti teman-teman semua agak asing ya sebagai mana yang disebutkan di atas jenggot musa ya, karena baru mendengar nama tumbuhan ini. Namun para ilmuwan mendeskripsikan spesies ini pada tahun 1762, sehingga seiring berjalannya waktu, kini tanaman hias ini sudah banyak pindah dari habitat aslinya ke dalam pot di sudut ruangan rumah. Karakteristik dari tanaman hias ini yaitu berkembang biak dengan biji dengan bantuan angin dan hewan seperti burung, tumbuh di ketinggian 0 sampai 3000 meter di atas permukaan laut. Batang tipisnya ini ditutupi dengan sisik abu-abu yang biasa disebut daun kecil. Tanaman ini tidak memiliki akar sehingga dari daun kecilnya itu untuk menyerap nutrisinya. Untuk penanamannya, teman-teman harus tahu dulu sifat dari tanaman ini, yaitu tanaman ini tahan terhadap musim dingin. Kemudian pertumbuhan yang maksimal tergantung iklim daerah tempat tinggal. Tidak butuh media tanam seperti tanah dan pot. Tumbuh menggantung dengan perawatan berkala. Oke, nomor 12 adalah Oxalis.
Oxalis triangularis atau biasa disebut dengan bunga kupu-kupu cocok untuk hiasan rumah yang bisa menjadikan rumah tampak lebih indah. Bunga ini biasanya disebut tanaman cinta dan tumbuh sangat produktif. Meski pertumbuhannya sangat lambat, namun tanaman ini mudah menjalar ke segala sisi. Daunnya yang ungu bercampur hitam mengkilat memberikan kesan elegan dan berbunga yang mirip seperti anggrek trompet kecil dan beraroma harum. Penting untuk meletakkan oksalis di tempat yang terkena cahaya matahari. Di udara terbuka, bunga ini akan mekar terus-menerus. Juga daunnya indah berbentuk seperti kupu-kupu yang seakan bisa terbang apabila tanaman ini terhempas angin. Oke, yang terakhir adalah Pilea. Chinese money plant merupakan tanaman hias yang memiliki bentuk daun agar bulat dan sedikit meruncing dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Bentuknya pun inilah yang membuat tanaman ini disebut sebagai tanaman koin China. Nama ilmiah tanaman ini adalah Pilea peperomioides, yang mana daun tanaman ini berwarna hijau cerah yang dapat memanjakan mata. Tanaman ini cocok bagi pemula yang belum berpengalaman atau menanam hanya sekedar hobi saja. Pilea bisa ditanam di dalam ruangan Anda atau indoor juga bisa. Daunnya bervariasi, ada yang berukuran 7 cm, membentuk seperti tombak, hati, dan seperti lumut untuk dedaunan yang kecilnya. Tanaman Pilea yang paling populer ini memiliki daun bundar berwarna hijau gelap dan batangnya. Nah, itulah tadi 13 rekomendasi tanaman hias murah. Juga bisa ditanam teman-teman sebagai koleksi tambahan tanaman hiasnya di rumah, di indoor ataupun outdoor. Oke, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.